Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita mau bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju? Apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk? Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di Unri, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan, cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini, RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja Betul, betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah, tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat, umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Oke. Juga banyak kita masukkan itu. Ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di daerah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh, begitu? Akan masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan. Ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga, ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan menurunkan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu, dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya, dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya, karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu
SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis. Dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya Puspu dan juga ada Polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru, ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023 begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas, dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih, Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini, Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Jadi kemarin juga kita terima sebuah kebijakan. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.000
600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik ya. Ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga-tenaga medis itu. Kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan, Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai 3K. Makanya kemarin melalui BKPSDM kita utus dari BKPSDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi 3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang 3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu sudah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya sudah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai 3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai 3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh, gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Mau masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah, berobat susah kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis Bu hasil ya. Itu sekitar anggaran kita 18 miliar lagi lah. Ya udah kita bayar ini cukup masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Makanya kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu, supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan Pak. Luar biasa Pak, fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 ya, yang paripurna Bu ya, 7
setuju yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tak susah. Ya. Tak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Oke. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya, benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Ya. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan kita usahakan. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Yeah. Ada rapat seluruh program Yeah. dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, Betul. tapi masyarakat itu melapor dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Oke. Jadi satu pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya, benar. Ini sudah genjot, setiap bulannya itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya, tentu satu bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya, benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Rokan Hilir yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, Pak, mereka kerap berinovasi, Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi, gitu, Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh
wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting inovasi ini dalam pelayanan itu sendiri, Pak? Bagus sekali. Saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka. Tambah penyakit. Tambah sakit ya. Tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar. Karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Ya, benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala, mau ke puskesmas, menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum, jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang, Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat, dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit, dengan itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android, bisa di-upload. Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan
bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Oke. Mulai dari kadang-kadang air bersih, Ya. air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dan rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban Pak ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, Iya. makanya di sana itu kita buat pam simas. Oke. Pam simas, siap juga ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu perumahannya. Rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak huni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni. Dan termasuk juga rehab rumah, ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana yang kita siapkan Pak ya. Wah. Oke, Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir kan mendapat penghargaan nih Bu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah mungkin kiat apa yang Ibu berikan ini Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya Bu ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya benar Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai tidak dengan tumbuh kembangnya, kan. Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu. Mengawal satu. Kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Dilaksanakan itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari sebelum menikah memang. Sebelum menikah. Benar luar biasa ya benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil itu. Dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak,
ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak, ya? Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Oke. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke warga, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di Ibu Hamil itu didampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum Ibu Hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama manajemen dari Puskesmas Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Masih dalam program kita yaitu pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir, terkhusus dalam pembangunan kesehatan dan pembangunan puskesmas di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, pemirsa, kita akan perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu pertama Ibu Novita, Dokter Novita, Kepala Puskesmas Bangko Jaya. Assalamualaikum, Bu. Ya, kemudian juga ada didampingi oleh Ibu Dokter Mustika, itu khusus pada pelayanan bagian dalam ya, dalam gedung berarti ya, dalam gedung. Assalamualaikum, Bu ya. Dan paling sana dari bertiga ini yang paling ganteng yaitu Bapak Dokter Gigi Wanda yang tugasnya pada pelayanan bagian luar gedung. Oke. Nah, Misa, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita, dan langsung saja ke Ibu Novita. Ya, kalau yang namanya Kapus pasti tahulah seluk-beluk dari sebuah puskesmas, mungkin sedikit sejarahnya dari puskesmas inilah. Bisa diceritakan sedikit, Bu? Sedikit gambaran umum aja. Iya, gambaran umum aja, nggak apa-apa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Novita Saragi, saat ini sebagai Kepala Puskesmas Bangko Jaya. Saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah Puskesmas Bangko Jaya. Jadi Puskesmas Bangko Jaya, Pak, berdiri pada tahun 1991. Oh, udah lama. Udah, Pak, lebih kurang 91. sudah 33 tahun. Iya, Pada iya, saat iya. itu kita hanya melayani khusus untuk rawat jalan. Pada tahun 2014 barulah kita ada buka untuk rawat inap. 2015 keluarlah izin operasionalnya. Jadi Puskesmas Bangko Jaya terletak di jalan lintas. Iya. Makanya banyak pasien kecelakaan. Jadi moto kita menjadi sahabat
sehat masyarakat dan tata nilai kita di puskesmas karena kita tinggal di Tepi jalan, lintas, tata nilainya L-nya itu lugas, inovatif, amanah, nyaman dan senyum ya. Lintas. Lintas. Lugas, inovatif, nyaman dan senyum. Tata nilai kita di Puskesmas Bangko Jaya dengan moto menjadi sahabat sehat masyarakat. Untuk saat ini rata-rata kunjungan pasien di Puskesmas Bangko Jaya untuk pelayanan di dalam gedung itu sekitar 50 orang per hari. 50 pasien orang. rawat jalan kita terbanyak yaitu dengan penyakit ISPA ya Pak, saluran pernapasan. ISPA? Iya Pak. Kenapa? Enggak, sebelum kita lanjutkan Bu, saya agak apa juga nih? Kalau dari sebagian besar yang saya sudah datangi puskesmasnya, itu rata-rata penyakitnya adalah kalau tidak hipertensi, diabetes. Di sini malah ISPA. Iya Pak. Ini kenapa bisa begitu? Jadi kunjungan kita kan setiap bulan ada rekap 10 penyakit terbesar dan penyakit terbesarnya itu ISPA. Bisa jadi pada kemungkinan Pak kita tinggal di pinggir jalan raya. Yang kedua di sini kan kita banyak pabrik Pak. Iya, seperti itu PKS gitu kan. Mungkin dari polusi udara bisa menyebabkan ISPA. Yang kedua karena kita tinggal di jalan lintas juga kita banyak pasien kecelakaan. Karena kebetulan Puskesmas Bangko Jaya jauh dari rumah sakit. Rumah sakit terdekat untuk rujukan kita itu perjalanannya lebih kurang 1 jam Pak. 1 jam? Ya, karena rumah sakit terdekat itu di Bagan Batu ataupun di ujung Tanjung dengan jarak tempuh kurang lebih sama 1 jam. 1 jam. Jadi kalau ada kecelakaan pasti dibawa kemari. Iya. Karena memang rumah sakitnya jauh gitu. Berarti IGD-nya ramai terus Bu ya? Lumayan ramai Pak. Iya kan begitu kan? Iya. Kasusnya macam-macam. Apalagi sering kecelakaan berarti kan IGD dulu kan? Iya. Gitu. Kebetulan kita tinggalnya di jalan lintas, Pak. Jadi kerjasama dengan lintas sektoral juga dengan kepolisian setempat mereka sudah kalau memang ada kecelakaan pasti selalu menghubungi Puskesmas Bangko Jaya. Iya. Nah, kunjungan cukup tinggi Bu ya, berapa setiap hari? Kurang lebih 50 orang. 50 ribu ramai 50 kali orang. ya. 50 orang setiap harinya dan tentu itu membutuhkan infrastruktur yang cukup memadai gitu kan. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu, ini kan kalau saya lihat sih penampakannya gitu ya, bangunan ini cukup representatif dan cukup bagus untuk sebuah puskesmas. Tapi saya ingin tahu juga ini bagaimana dengan fasilitas yang ada di dalam ini gitu. Fasilitas maksudnya gimana Pak? Ya apapun ada alat-alat yang diperlukan untuk membantu dalam dalam pelayanan kesehatan begitu. Apa saja yang ada di sini? Jadi untuk fasilitas yang ada di puskesmas tidak jauh berbeda Pak dengan puskesmas yang ada di Indonesia pada umumnya, khususnya di Rokan Hilir. Alat yang kita punya itu yaitu untuk pemeriksaan kesehatan dasar Pak. Jadi alat-alat medis seperti tensi, seperti stetoskop, alat-alat bedah minor set seperti itu kita punya dan didukung oleh pemeriksaan penunjang kita punya laboratorium. Satu hal yang membedakan dengan beberapa puskesmas di Rokan Hilir, Puskesmas Bangko Jaya mempunyai alat TCM Pak. TCM itu jadi alat tes cepat molekuler untuk mendeteksi seseorang terkena TBC atau tidak. Oh, karena kalau dulu kan hubungannya ke sini ya, ISPA ya. Kalau dulu kan Pak TBC itu pemeriksaannya cukup lama Pak dan sangat rumit dan kemungkinan positif palsunya juga tinggi. Jadi dengan adanya mesin TCM kita cukup dengan air liur bisa keluar hasilnya. Iya. Pemeriksaan penunjang yang lain selain tadi di laboratorium ada kita TCM dan pemeriksaan darah sederhana lah ya Pak. Seperti pemeriksaan kadar gula, kadar asam urat, kadar kolesterol seperti itu. Dan kita juga ada pemeriksaan urin. Ditambah lagi khusus untuk ibu hamil kita ada fasilitas USG dan tentunya itu difasilitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Nah, untuk emergensi kita disediakan juga alat pemeriksaan EKG Pak. Walaupun pemeriksaannya jarang dilakukan, tapi untuk kenapa gitu? Kita punya alat. Jarang dilakukan pertama kita apa ya? Jarang pasiennya kali ya?
tidak terindikasi untuk harus dilakukan pemeriksaan EKG seperti itu. Saya mau tahu nih Bu, maklum ya saya kan awam masalah ini. EKG itu apa sih Bu? Elektrokardiogram, alat rekam jantung Pak. Jadi malu saya Bu. Jadi kan nggak semua pasien kan yang datang gitu dipasang EKG gitu, tapi kita punya alatnya. Saya kira tadi itu sejenis apa namanya mirip-mirip apa namanya senam gitu, apa senam EKG gitu kan. Kalau dulu itu jantung sehat Pak. Senam jantung sehat. Dulu saya waktu SD Bu namanya senam SKG Bu. SKG, senam kesegaran jasmani. SKJ. SKJ. Ibu main panjang kan saya jadi malu ya, senam kesegaran jasmani. Dulu saya senam kesegaran jasmani Pak. Gak tahu udah ganti namanya jadi SKG ya. SKG Bu. Sekolah guru olahraga Bu. Olahraga. Oke Bu. Nah, bagaimana dengan tenaga tenaga SDM-nya yang ada di sini lah gitu, mulai dari tenaga kesehatannya dengan karyanya berapa orang jumlahnya dan bidang-bidangnya lah begitu, untuk dokternya berapa gitu ya. Oh ya, tadi ada yang kelupaan Pak. Apa Ibu? Saya jawab pertanyaan Bapak. Itu gara-gara SKG tadi itu Bu, lupa itu. Iya, fasilitas yang lain di fisioterapi juga kita ada. Ada fisioterapi. Fisioterapi ya, fisioterapi. Ya, fisioterapi. Walaupun dengan alat yang sangat sederhana, memang sangat membantu untuk masyarakat. Sudah ada alat penyinaran juga sih? Ada alat penyinaran, tapi masih sederhana Pak. Yang kedua Pak, ya selanjutnya fasilitas kita tentunya punya ambulan. Ambulannya sudah cukup tua, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa merujuk pasien bahkan sampai ke Pekanbaru. Kalau memang karena kan kita di jalan lintas Pak. Ya insya Allah kalau memang ada rezeki, kalau memang dikabulkan, kami memohon lagi dari Dinas Kesehatan untuk pengadaan ambulan baru seperti itu, mudah-mudahan. Ya. Karena kita di jalan lintas Pak, betul Bu. Kecelakaan kan biasanya nggak mungkin sendiri ya Pak ya. Pasti dia kecelakaan ada kawannya, yang satu dirujuk ke Ujung Tanjung, satu dirujuk ke Pekanbaru, bingung nih ambulannya gitu Pak. Atau mungkin antri gitu kan, yang satu dulu nanti tunggu dulu ya, ambulannya pulang nanti baru gitu ya. Sabar ya, sabar. Kendala kita seperti itu. Iya betul juga itu Bu, mudah-mudahan nanti itu terkabul Bu ya. Amin. Ini kita kan ini ditonton juga sama Pak Bupati nih ya. Nah, Pak Bupati itu orangnya peduli kali Bu masalah kesehatan, sangat peduli sekali dia. Apalagi karena selama ini kan kita tahu lah yang namanya Pak Bupati kan dia sibuk, semuanya mau di handle-nya kan. Nah, dengan informasi ini mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan informasi pada Bupati. Oh, kira-kira ini puskesmas ini butuh apa? Ini butuh apa nih? Kayaknya di sini butuh ambulan lagi kan gitu. Nah, mudah-mudahan lah. Amin. Nah, yang tadi Bu, yang ketenagaan ya Pak ya, sampai lupa. Jadi kami di Puskesmas Bangko Jaya mempunyai staf 118 orang, cukup banyak ya Pak ya. Jadi 118 orang itu sudah terdiri dari 13 orang dokter termasuk saya, dan 1 orang supir ambulan, 3 orang tenaga kebersihan. Sisanya itu tenaga medis, baik fisioterapi, perawat ataupun bidan. Jadi dari yang 118 itu kita sebar lagi Pak, tidak semuanya di dalam Puskesmas Indu. Kita sebar juga ke Pustu, Polindes, karena kan kita ada pelayanan di desa-desa yang memang jauh dari puskesmas. Kita ada namanya Pustu, Puskesmas Pembantu. Jadi tenaga yang kita sebarkan di seluruh wilayah Puskesmas Bangko Jaya ada 23 orang. Sisanya kami di Puskesmas Indu. Aduh. Berarti masyarakat yang ada di seputaran puskesmas itu di Bangko Jaya berarti ya? Bangko Jaya ini bahwa ada puskesmas yang akan memberikan pelayanan kesehatan bagi siapapun masyarakat yang butuh terutama di seputaran Bangko Jaya ini. Wilayah kerja Bangko Jaya ini. Dan untuk fasilitas cukup memadai untuk sebuah puskesmas. Alhamdulillah cukup memadai. Oke, dan tenaga kerjanya juga SDM-nya cukup banyak, apalagi dokternya sampai 13 orang. Itu dokter apa? Dokter umum semua? Dokter gigi berarti satu? Iya, terdiri dari 3 dokter gigi, berarti 10 dokter umum. 3 dokter gigi. 3 dokter giginya, 10 dokter umum. Berarti masuk Pak dokter lah ya, dokter gigi. Masuk dokter gigi wanita. Oke, ini saya mau ke pelayanan lagi lah gitu ya. Ke Ibu Dokter Mustika. Nah, Dokter Mustika dia tersenyum aja gitu ya. Bu Dokter, ini yang namanya pusat pelayanan kesehatan itu pasti namanya pelayanan, ya. Nah tentu dalam memberikan pelayanan itu
ada prosedurnya gitu ya. Nah, seorang pasien yang ingin berobat ke puskesmasnya, apa yang akan dilalui oleh mereka? Ya. Jadi saat pasien datang akan disambut oleh screening visual, yaitu mereka membedakan pasien yang infeksi dan non-infeksi di saat di ruang tunggu, sehingga tidak menjadi Sumber penularan. penularan. Sebab tadi kita tangani di screening visual dengan cara diperiksa dulu tempnya, pakai temperatur tempernya, lalu ditanya dulu keluhannya. Jika ada terdapat infeksi, misalnya seperti batuk, demam, itu kursinya dibedakan. Nah, jadi pasien-pasien yang memang ada batuk langsung dikasih masker. Jadi intinya saat duduk dia tidak Menularkan. dan Itu kalau pasien yang ada batuk dikasih Iya, masker. Kalau yang nggak ada duit gimana Bu? Dikasih duit? Oh, kalau sama-sama berdoa kali. Sama-sama ya. berdoa. Oh gitu, dikasih doa gitu ya. Orang pakai BPJS kan, nggak perlu pakai duit kok ya. Lanjut Bu, lanjut dokter ya. Ya. Visual itu dilihat juga kondisi pasien-pasien yang bagaimana, yang gawat kan, yang bisa duduk tenang di kursi tunggu, atau yang sama sekali tidak bisa atau perlu pertolongan. Saya pasien-pasien yang butuh pertolongan pertama langsung dibawa pakai kursi roda, langsung ditunjukkan ke UGD. Namun pasien-pasien yang tenang dalam keadaan mungkin penyakit-penyakit seperti hipertensi saja, seperti gula hanya Atau bisa, jadi dia bisa duduk di ruang tunggu. Dan ada ibu hamil yang memang kita ada kursi prioritas, di mana pasien-pasien yang diprioritaskan itu termasuk ibu hamil, termasuk lansia, dan anak-anak di bawah 5 tahun itu di kursi prioritas. Memang ada kursinya. Ada khusus Ya, kursinya. jadi awal screening visual itu sudah ditentukan nih pasiennya di mana, duduknya di mana ini. Jadi diprioritaskan yang masing-masing di kursi prioritas, yang infeksi di kursi infeksi, dan yang biasa kita atau lakukan di kursi biasa. Berarti dari awal pasien ini datang itu safety-nya sudah diperhatikan gitu ya. Sudah diperhatikan supaya nanti dia bawa penyakit cuma satu, jangan sampai nanti tambah penyakit yang lain. Benar. Harusnya dia datang ke sini penyakitnya hilang, ini malah nambah gitu kan ya. Itu yang Jadi dari ruang pertama kali sudah dipisah-pisah Pak. sudah di karantina gitu ya, kira-kira mereka gitu ya. mendaftar dan mereka bagaimana menurut keluhan mereka dimasukkan ke Polimana, sehingga mereka tepat pada dokter yang tepat. Saya pada pasien yang mau WSG itu ada jadwal Pak, hari Senin dan Rabu. Nah, jadi kalau seandainya WSG ya udah ke dokter yang WSG. Kebetulan kami yang pelatihan WSG rata-rata semua dokter sudah pelatihan. Nah, jadi bisa ditentukan, bisa mereka menilai yang mana pasien-pasien yang memang hamil di WSG. Baik. Kita ada sistem seperti trimester pertama dan ketiga harus ada pemeriksaan labor. Mereka sudah tepat ininya. Baik, ini apa namanya? Tambah lagi nih, pasien yang mau dapat ini jangan khawatir, keamanannya dijaga gitu ya. Karena dengan sistem yang tadi memang sudah dari awal sudah di screening, kemudian sudah di kelompok-kelompokkan dan juga diberikan apa namanya ruang tunggu yang berbeda-beda lah begitu ya. Nah, saya mau ke Dokter Gigi Wanda. Ya, Pak Dokter Gigi kan khusus pada pelayanan di luar gedung. Ini bisa ceritakan ya bagaimana pelayanan di luar gedung seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Gigi Wanda, saya sebagai koordinator ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan penanggung program kesehatan atau Promkes di Puskesmas Bangko Jaya. Di sini kami sifatnya jemput bola Pak. Jadi ada pun kegiatan serangkaian kegiatan yang diadakan satu tahun itu ada macam-macam Pak. Dari program kesehatan Promkes sendiri itu ada program perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi senada dengan yang kasus tertinggi kami tadi, kami jemput bola. Artinya apa? Kami melakukan edukasi dan intervensi pasien yang terkena ISPA tadi untuk dilakukannya untuk penambahan pengetahuannya tadi. Jadi apa namanya untuk pelayanan luar tadi ada lagi yang lain apa kira-kira? Cuman itu aja? Dari luar banyak Pak, kami bekerja sama dengan sekolah. Oh begitu juga ada program-program gitu ya, program-program. Program ke sekolah ada itu dilaksanakan dalam 1 tahun sekali.
Kemudian posyandu juga rutin 1 bulan 1 kali, itu diadakan dalam 1 tahun. Kemudian masih banyak kegiatan yang lainnya. Ini biasanya kan yang susah itu kan kalau pasien itu lansia biasanya kadang-kadang nggak bisa ke puskesmas. Itu apakah juga ada? Ada. Jadi Seperti apa tuh dalam posyandu, posbindu ya, posyandu lansia. Jadi kita di sana melakukan screening Pak, pemeriksaan hampir sama dengan yang di dalam gedung, cuman kan bedanya kita yang jemput bola ke lapangan, artinya di sana kita tetap melakukan screening dan dia melakukan pemeriksaan jika ada keluhan terus dilakukannya terapi. Baik. Dalam wadah posyandu lansia. Oke. Nah, saya ingin juga tahu nih karena tadi dokter bilang tadi apa pola hidup bersih dan sehat ya. Sehat. Nah, saya mau tahu tipnya nih kira-kira untuk bisa hidup pola hidup bersih dan sehat itu seperti apa kira-kira? Yang pertama yang dapat kita lakukan dalam waktu dalam sehari-hari itu adalah melakukan gerakan kecil-kecil dengan waktu Kecil-kecil ya? Iya. Kalau gini besar kan kalau kecil? Enggak, beda. Boleh lari kecil-kecil, boleh gerakan seperti senam. Oh, begitu. Butuh 30 menit. Oh, jadi kalau aktivitas oh gitu. Saya kira fisik, kalau senamnya 30 menit begini-gini sehari. kan besar, kalau kecil-kecil gini-gini gitu kan. Oh gitu Aktivitas ya. fisik lah ya. Harus 30 setiap menit hari ya. Setiap hari 30 menit. disempatkan. Kemudian pola hidup sehat yang lainnya seperti konsumsi tinggi protein, kemudian serat dan air putih atau mineralnya. Kalau menyangkut dengan masalah stres misalnya gitu, apa tipnya kira-kira? Stres gitu. Ini masalah penyakit paling banyak stres nih. Stres ya. Apalagi sekarang nih sudah pemilu loh. Nah, kita nggak tahu ya kan. Ini banyak stres ini. Kira-kira bagaimana pola hidup supaya bisa kita mengendalikan atau mengendalikan stres kita lah? Gimana kira-kira? Kalau mengendalikan stres balik kepada diri kita sendiri, kalau misalnya ada yang perlu dijadikan teman cerita atau ini balik lagi ke program tadi Pak. Iya. Kalau dari medisnya ya Pak ya, kalau stres kan banyak multifaktornya. Iya, betul. Jadi terapinya juga tidak semata-mata di medis. Tapi kalau dari segi medisnya, untuk menghadapi stres sebetulnya kita nggak boleh diam, kita nggak boleh tidur, main HP dan sebagainya. Justru kita harus bergerak. Nah, Ya, harus bergerak. Jadi berarti semakin senamnya kita ditambah lagi bergerak, tuh. itu stresnya pasti berkurang. Kalau dari segi medisnya ya Pak ya. Kalau dari segi spiritual dan sebagainya mungkin itu tadi Iya, banyak berarti kompleksnya itunya. Tapi bisa dibantu juga di sini kalau ada yang ini kan ada masyarakat yang mengalami Meditasi. stres. Tapi itu stres utamakan Iya. untuk bergerak. Oke. Nah, untuk penutup nih Bu ya. Nah, kita sampai pada penghujung acara. Saya paling suka tuh kalau penutup itu meminta kepada narasumber saya untuk memberikan pendapat boleh sih, testimoni, tapi cuman dengan 3 kata saja. 3 kata untuk puskesmas Bangko Jaya. Ibu. 3 kata untuk Puskesmas Bangko Jaya. Sehat bersama Puskesmas Bangko Jaya. Sehat bersama Puskesmas 4 Bangko kata Jaya. ya. Sahabat, Itu sudah 5. sahabat sehat masyarakat. 1, karena bisa 3 berarti Bu Mustika, Bu Dokter juga harus 3. Kalau tadi Bu Dokter 5, berarti 5 dapatnya biar adil gitu. 3 Bu, ayo. Inovasi, senyum, dan bahagia. Wah, mikir. Udah mikir duluan dokter. Iya Pak Dokter, 3 kata untuk Puskesmas Bangko Jaya. Untuk puskesmas Bangko Jaya sama seperti yang tadi lintas. Itu udah banyak tuh. Sama seperti tadi. Ya. Inovatif, nyaman, dan senyum. Inovatif, nyaman dan senyum. 3 untuk Puskesmas Bangko Jaya. Sangat dibutuhkan masyarakat. Sangat dibutuhkan masyarakat. 3 kan dari saya untuk Puskesmas Bangko Jaya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter, Bu Dokter Novita, Bu Dokter Mustika, dengan Pak Dokter Wanda atas bincang-bincangnya yang sangat mengasihkan kali ini. Dan pemirsa, mudah-mudahan perbincangan kita tadi bisa memberikan manfaat dan informasi bagi Anda pemirsa bahwa di Bangko Jaya ini, Kecamatan Bangko Pusako,
Ya. Bangko Pusako. Oh ya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Ikan Hilir, ada puskesmas yang bisa akan memberikan bantuan kepada Anda, terutama yang berada di jalan lintas Riau, Sumatera Utara. Jika Anda membutuhkan kesehatan atau Anda membutuhkan pelayanan kesehatan yang prima dan memuaskan bagi diri Anda sendiri untuk menjaga kesehatan Anda dan juga meningkatkan kesehatan Anda dan memberikan pengobatan atau perbaikan penyembuhan kepada penyakit yang Anda derita. Jangan khawatir, Puskesmas Bangko Jaya akan selalu